Kali ini kita akan membahas sebuah surat tentang permintaan pentingnya sebuah cinta abadi. Setelah kita pelajari, maka ada dua peristiwa penting tentang cinta abadi, yakni yang pertama di dalam pewayangan ada yang dinamakan Dewi Sinta, dan yang kedua adalah dari Yunani kuno, yaitu bagaimana seorang Penelope selama 20 tahun menunggu suaminya. Alkisah di sebuah kerajaan Ayodhya. Ini sebuah karya Walmiki. Kerajaan Ayodhya ini diperintah atau rajanya bernama Dasarata. Raja Dasarata ini mempunyai istri 3. Yang pertama adalah Kausalya, yang kedua adalah Kekayi, dan yang ketiga adalah Sumitra. Dari perkawinan antara Dasarata dengan Kausalya mempunyai putra yang bernama Rama. Rama ini titisan Dewa Wisnu. Dari istri yang kedua, Dasarata dengan Kekayi mempunyai putra bernama Bharata. Dan yang terakhir yaitu Sumitra. Dasarata dengan Sumitra mempunyai putra 2. Yang pertama adalah Laksmana dan yang kedua adalah Satrugna. Pada saat yang sama, di sebuah kerajaan lain, yaitu kerajaan Mantili. Nah, kalau kita lihat, ini masih di bumi India dalam peta modern. Kerajaan Mantili diperintah atau rajanya bernama Janaka. Janaka punya permaisuri yang bernama Sunayana. Lalu dari perkawinan itu lahirlah seorang putri yang cantik bernama Sinta. Secara kebetulan adalah jelmaan dari Dewi Laksmi. Sinta hidup pada sebuah istana yang megah. Sinta sebagai seorang wanita yang cantik, yang hidup di sebuah istana yang hebat, dengan sekian ratus dayang-dayang. Dia tumbuh dewasa. Dan pada saatnya, Sinta harus punya jodoh. Maka sang ayah Janaka membuat satu sayembara. Ada ratusan pelamar untuk sayembara itu. Di antaranya adalah Rama itu sendiri. Maka dalam sayembara itu, Rama telah mampu untuk mematahkan panah Dewa Wisnu. Akhirnya Rama syah menjadi istri Sinta. Dan pada saat itulah Rama dan Sinta berada atau hidup di Ayodhya. Ada satu pikiran-pikiran yang setelah kembali ke Ayodhya, istri yang kedua dari
Dasarata itu membujuk atau merayu kepada Dasarata. Jadi Kekayi ini mohon kepada Dasarata agar anaknya yang harus dijadikan raja sebagai pengganti Dasarata. Karena bujuk rayu, akhirnya Dasarata menyetujui apa yang dikatakan oleh Kekayi. Dan Kekayi juga mengatakan bahwa Rama dan Sinta harus keluar dari istana. Maka dia harus dibuang selama 14 tahun ke hutan. Sinta, Rama, dan Laksmana. Jadi suami istri Rama dan Sinta diikuti oleh adiknya yang lain ibu, yaitu dari Sumitra menuju ke hutan Dandaka. Di dalam hutan itu bertahun-tahun hidup di sana, dan pada saatnya Sinta ini melihat seekor kijang emas. Maksudnya adalah kijang yang berbulu emas. Sebelum kita melanjutkan kijang yang berbulu emas ini, kita berpindah dulu ke Alengka. Kalau peta sekarang, model sekarang ini Alengka itu di Sri Lanka, di bawahnya India. Di Alengka itu rajanya bernama Dasamuka, raksasa yang mempunyai 10 kepala. Kemudian dia mempunyai 3 adik. Yang pertama adalah Kumbakarna, yang kedua adalah Wibisana, dan yang wanita bernama Sarpa Kenaka atau Sarpo Kenoko. Nah, sudah lama yang namanya Raja Alengka Dasamuka ini berkehendak ingin mempersunting atau memperistri Dewi Sinta. Disinilah kemudian Dasamuka mencari jalan bagaimana dia juga harus pergi ke hutan Dandaka untuk mencuri Dewi Sinta. Tapi bagaimana caranya? Di sana ada Rama, ada Sinta, dan ada adiknya Laksmana. Maka dia punya pikir memanggil pembantunya bernama Marica. Diminta Marica untuk berubah wujud menjadi kijang emas tadi. Melihat kijang emas, maksudnya kijang yang berbulu emas, tentu saja seorang Sinta, seorang Dewi Sinta tertarik. Dia menginginkan agar suaminya untuk menangkap kijang emas itu. Didorong-dorong, terus dirayu-rayu suaminya yang bernama Rama ini, akhirnya luluh juga. Dia mengejar kijang emas yang tidak lain tadi adalah pembantunya Dasamuka, yaitu Marica, dengan harapan kalau suaminya berangkat, adiknya Laksmana kemudian meninggalkan yang namanya Dewi Sinta sendirian akan mudah. Apa yang terjadi? Justru yang mengejar itu cuma Rama, mengejar kijang emas tadi itu. Marica punya pikir. Non jauh di sana ketika dia dikejar oleh Rama, dia berteriak. Seakan-akan teriaknya itu adalah teriakannya Rama. Nah, teriakan Rama seakan-akan minta tolong. Padahal ini bukan Rama yang teriak. Adalah kijang emas yang tadi Marica tadi. Mendengar suara
Marica yang persis seperti Rama, Sinta mohon kepada Laksmana agar Laksmana membantu kakaknya. Pada saat itu Laksmana berpikir, itu bukan suara kakak Rama, bukan suara kakak, tapi itu adalah suara orang lain. Dewi Sinta ngotot, tidak, ngapain kamu harus ke sini? Ada apa kamu harus menunggu saya? Sementara kakakmu berjuang untuk menangkap Kijang. Tentu saja Laksmana tersinggung. Apa yang terjadi? Laksmana mau membantu kakaknya, tapi sebelumnya dia membuat satu lingkaran atau garis lingkaran atau pagar gaib, di mana yang namanya Sinta berada di tengah-tengahnya, agar tidak bisa keluar dari pagar gaib itu, sementara orang luar pun juga tidak bisa keluar dari, tidak bisa masuk ke pagar gaib itu. Nah, di sini Dasamuka berpikir panjang sekali. Bagaimana Dasamuka harus bisa mengambil Sinta, sebab di situ ada pagar gaib. Apa selanjutnya? Maka Dasamuka berubah wujud menjadi Brahmana tua yang kehausan. Merapat ke garis itu, ke lingkaran itu, lalu meminta minuman kepada Dewi Sinta. Tentu saja Dewi Sinta melihat seorang Brahmana tua yang kehausan, tanpa segan-segan untuk memberikan air minum kepada Brahmana tua ini, yang notabene adalah Dasamuka. Begitu tangannya keluar dari garis gaib tadi, ditariklah secepat mungkin oleh Brahmana tua ini, dan dibawa pulang ke negeri Alengka. Ternyata Sinta tahu bahwa yang menculik itu adalah Dasamuka. Sebelum sampai ke Alengka, Dasamuka ini ketemu sama Jatayu, seekor burung Garuda raksasa, tapi kalah yang namanya burung Garuda Jatayu ini. Nah, di sanalah kemudian Rama dan Laksmana tahu bahwa Sinta telah diboyong oleh Rawana. Singkat cerita, ketika Sinta berada di negara Alengka, Rama ini dibantu oleh kelompok Wanoro atau Kera yang dipimpin oleh Sugriwa. Dan di sana ada banyak kera, di antaranya adalah Anoman, kera putih, ada Anila, ada Anggada. Anoman atau Hanuman ini sangat berperan sekali di dalam bagaimana mengetahui bahwa memang benar-benar Sinta berada di Alengka. Akhirnya Anoman membawa cincin Rama untuk berangkat ke Alengka, dan di sana ditunjukkan bahwa Rama masih ada. Dan ingin mengetahui juga, Sinta nanti akan dilaporkan bahwa Sinta masih ada. Nah, disitulah terjadi huru-hara yang besar. Anoman akhirnya ketangkap oleh Dasamuka, kemudian Anoman dibakar. Tapi Anoman tidak mampu dibakar, dan dengan api itu, dibawanya api ini dari satu tempat ke tempat lain dan terbakarlah, itu namanya Alengka. Alengka terbakar, maka yang terjadi,
Dewi Sinta harus kembali lagi ke Rama. Berapa tahun seorang Dewi Sinta menunggu Rama, menunggu suaminya, menunggu kekasihnya. 12-14 tahun berada di hutan, ditambah sekian tahun lagi berada di istana Alengka. Wah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Rama berpikir, apakah masih bersihkah yang namanya Dewi Sinta ini? Akhirnya bisik punya bisik harus dibakar. Nah, kembali ke Mantili, yang namanya Dewi Sinta dibakar, tetapi dia tidak terbakar. Karena menunjukkan kesucian bahwa dia memang tidak diapa-apain sama Dasamuka. Sampai di sini, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana kesetiaan seorang Sinta kepada Rama. Pada saat kembali ke pangkuan suaminya, bisik punya bisik. Wah, meskipun dia lolos dari api, tapi kan dia pernah berada di macam-macam. Pernah berada di istana Alengka. Bagaimana dia tidak diapa-apain oleh Dasamuka? Rama akhirnya marah dan mengusir Dewi Sinta. Dewi Sinta pergi ke sebuah hutan, bertemulah kepada Walmiki. Ya, Brahmana yang namanya Walmiki. Sampai akhirnya dalam keadaan hamil pada waktu itu punya anak, yaitu Lawa dan Kusya, anak dari Rama dan Sinta. Berada di Walmiki. Berada di padepokan itu dan dibesarkan oleh Walmiki. Itu pun juga masih ada suara-suara yang bagaimana? Suara-suara yang tidak enak didengar. Disinilah kita mengetahui. Kita mencoba untuk melihat bagaimana kesetiaan seorang wanita. Sekali lagi ini dalam pewayangan. 14 tahun berada di hutan, ditambah beberapa tahun lagi berada di istana Alengka, tetapi kesetiaannya tidak diragukan. Konon, ada sebuah buku yang pengarangnya adalah orang Amerika, yang mengatakan begini, loh, bisa saja Sinta tidak terbakar, karena yang ngatur tungku pembakaran itu kan Anoman. Anoman bisa saja mengatur agar Dewi Sinta itu tidak terbakar. Pertanyaannya satu, buku ini karya orang Barat. Tentu saja satu, kepribadiannya berbeda. Ya, kepribadiannya berbeda. Nah, buku ini agak sedikit mengkritik tentang kesucian dari Rama sendiri. Tapi persoalan ini adalah persoalan hukum adat. Persoalan yang memang benar harus kita yakini bahwa ada seorang Walmiki yang mendapatkan cerita berturut-turut ketika Rama ketemu Walmiki. Dia menceritakan bagaimana penderitaan itu kepada Walmiki. Maka Walmiki menulis sebuah buku yang bernama Ramayana. Disitulah diceritakan Rama dan Sinta merupakan pasangan yang sangat harmonis,
Dan Sinta adalah sebuah cermin atau lambang daripada kesucian.